avocado and scrambled eggs. Ya Allah, Tuhan ya jatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan berjumpa dengan The Baker Ala. So, based on how we discussed di video sebelumnya, kayak aku lagi galau soal jerawat aku dan aku lagi gak terlalu pengen heavy makeup. So, I'm going to show you guys other sides of me, which is my newest passion, which is sourdough. Turns out aku lagi di sourdough era aku. Kena juga nih aku virus sourdough ini. Jadi kemarin tuh dia udah agak-agak sekarat ya. Ini namanya sourdough starter guys. Jadi ini adalah ragi alami gitu, ragi wild yeast ya katanya. Dan dari kemarin dia udah agak sekarat, tapi surprisingly dia tiba-tiba doubled in size. Padahal dia belum pernah double in size sebelumnya. Ini karena kayak aku kasih rye meal sama aku kasih feeding rasionya itu 1:10:7. Jadi airnya dikit dan ternyata dia suka banget. Dan kemarin tuh ada discardnya banyak, aku udah siapin nih di sini dan udah aku feeding 1:1 juga. Aku siapin untuk bikin bagel. Nah kalau bagelnya itu aku udah pernah bikin kemarin pakai resepngarang.com yang ternyata enak ya. Udah dicoba sama keluarga aku juga and they love it. And we're going to try to recreate that hari ini sama kalian. Oke, so yeah, I'm very excited to share guys this other side of me. Then let's get baking. Udah convert resepnya ke tadi di ChatGPT. Ukur-ukurannya karena kan kemarin agak sedikit ngarang ya moms. Ini ada terigunya pakai yang cakra kembar ya kalau bikin roti-roti gini. Ini ada baskom yang kurang estetik ini. But it's okay, it works. Ini aku tinggal masukin aja gini. It's very easy. Aku tuh suka banget bagel. Kayak aku tuh tiap misalnya kayak lagi lagi kayak di Bali gitu ya, kan banyak kayak tempat-tempat brunch yang super duper yummy gitu kan, very aesthetic dan lain-lain. I almost always order bagels dan sering banget tuh kayak susah didapatkan gitu loh bagel yang pakai lox gitu, pakai salmon atau pakai kayak smoked salmon atau anything lah. Pokoknya I love bagel banget gitu. Dan ternyata knowing that it is very easy to make ya, sebenarnya tanpa pakai starter pun kalian bisa kan bikin. Tapi since I have a discard daripada dibuang ya, just put it in. Masuk in with the discard. Ini udah masuk. Nah bedanya dari resep kali ini, aku tuh tadi nanya ke ChatGPT, katanya sebenarnya nggak perlu banyak raginya. Put it in. Dan kekurangan aku kemarin itu ada di garamnya. Rasanya kurang asin menurutku ya. Tapi jangan lupa kasih gula juga, 4 teaspoon setengah. Garamnya sih aku pengen aku ukur dulu gitu loh. So, why baking Kiara? Aku tuh emang dari dulu suka baking. Before aku punya channel YouTube dan makeup-makeupan, it is one of my other passion. Tapi dulu tuh aku tuh lebih sering ngulik-ngulik di baking karena aku juga dulu waktu kecil kan belum boleh dandan ya mama. Jadi paling ya buat dandanin mamaku sama kakakku doang kalau misalnya kondangan. Tapi kayak bisa yang benar-benar eksperimen tuh di baking gitu loh. Aku dulu jualan cupcake. Terus kemarin ini sempet bikin cupcake lagi, dan pas bikin itu kayak rasa reconnect gitu sama that part of me. Banyak juga ya 30 gram ternyata, tapi kayak segini serius nih. Taruh dari ini aja deh aku masukinnya. Anyways, iya, ternyata I reconnect that part of me and it makes me happy. Dan ternyata memelihara starter itu juga kayak bikin happy banget juga loh. Kayak punya bener-bener kayak punya binatang gitu, ngerti gak sih? Kayak dia hidup, dikasih makan, dia bisa mati, dia bisa lemes dan lain-lain. Jadi seru. Oh, dia butuh madu by the way. Nggak tahu deh, pokoknya kayak mereka tuh resepnya suka pakai madu, pakai molasses. Oke, butuh something. Masih 4 catan. Terus air, harusnya sih airnya tuh kayak sebanyak si starternya, hampir segitu. Aku tuh belum datang tapi beli whisk yang buat kayak whisk sourdough gitu loh guys, tau kan. Dan ini by the way tinggal diaduk doang. And there's just something therapeutic with baking buat aku. Kayak nih, proses adonannya menyatu, nanti dia bisa puffing. Tapi aku sadar betul it is gluten, so aku nggak terlalu consume sebenarnya. Tapi I'm still happy making it gitu loh. Dan by the way ini dough-nya emang bakal shaggy gini, dough bagel. Meskipun kemarin aku nggak shaggy, tapi katanya tuh emang sebaiknya shaggy gini dough bagel. Aku bakal tambah sedikit aja air, nggak pakai minyak, nggak pakai telur gitu ya, no need. Aku tambahin sedikit air. Jangan kita nyalakan dulu karena dia bakal incorporate sendiri harusnya. Ini airnya by the way aku campur air panas sama air biasa gitu ya. Ini adalah arm workout. It is
exhausting. To be completely honest, baking saved me. Aku udah beberapa waktu tuh lagi randomly lagi scrolling, I was on my way home dari dorm. Aku lagi scrolling FYP aku, ada this chef yang bikin sourdough starter. Ngerti kan, kayak kalau bikin starter kan kayak aku tuh belum ngerti juga kayak starter tuh gimana sih, kayak apa sih dengan rasio, dengan apa. Sekarang tuh jujur udah mulai ada feelingnya, meskipun aku belum pernah bikin kayak loaf gitu ya pakai starter. Ada lukisannya. Tapi itu semua kan membutuhkan kayak belajar, riset, konsentrasi gitu loh. Dan itu it really get my mind off of my acne. Karena jujur kalau misalnya tiap saat mikirin jerawat tuh kayak capek banget. It doesn't have to be sourdough. Kalian bisa aja suka melukis, bercocok tanam gitu maksudnya. Just anything. And it really sparks joy di aku. Nah ini sekarang by the way udah incorporated ya. We're gonna leave her alone sebentar, kayak 1,5 jam lah ya. Kita biarin the gluten and everything relax and formed and everything, and kita bakal bikin matcha dulu for a while karena aku super duper aus. Karena aku super duper sleepy dan aku malam ini mau ketemu teman-teman aku, so I'm gonna need this thing. Ini udah agak susah dapetnya, matcha mukana. Bakal pakai 4 grams. Oh, tinggal segini guys. Aku mau sadap it. Let's see if we still have 4 grams. Please, please, please. Yaudah, let's just hope for a restock. Terus aku baru beli ini yang baru karena bowl aku yang sebelumnya tuh nggak ada kayak bagian ininya, jadi kayak nggak enak gitu. Ini juga salah satu hal yang very therapeutic, cuman aku nggak biasanya sering-sering karena kalau misalnya lagi mau lari long run atau interval gitu besoknya aku nggak bisa tidur. 20 grams of water. Kita keluarin dikit-dikit dulu. Okay, so this is the first time aku coba this bowl. Ini enak sih bowlnya. Oh, it's nice and foamy. Beautiful. Kita ini seduh dulu madunya. Ya, nggak usah lah. Yes! Sekarang matcha! Hello, I am back. Aku udah mandi, udah lunch, udah sholat, zuhur, dan lain-lain. Dan sekarang aku mau cek si bagelnya. Let's see apakah dia udah double up atau belum. Tadi sih aku sempat ngintip, dia udah agak gendut ya. But let's see how it looks like right now. Okay, the moment of truth. Ini sih kayak udah whoop, whoop, whoop. Can you see that? Oh, momo, she is huge. Udah gede banget. Ini sih udah saatnya kita kayak mulai shaping ya. Oh wait, kita mau ngetes dulu satu, kita panggang buat tes dulu rasanya, terus nanti abis itu kita shaping bareng, oke? Sebenarnya aku agak galau juga ya. Si bagel ini, kan aku tuh biasa beli bagel rasanya either kayak original, yang kayak pakai wijen segala rasa, terus ada juga yang manis, yang kayak pakai raisin, terus aku juga suka liat di internet orang bikin tuh yang kayak pakai blueberry gitu, kayak enak juga gitu loh. Terus aku galau kayak gimana ya, apakah kita coba bikin yang manis juga, tapi aku kayak belum pernah tahu gitu loh rasionya. Ini aku ambil secuil gini ya, mau coba buat dipanggang. Aku taruh dia di sini. So, sambil menunggu si tester bagelnya matang, kita mau sedikit haul of what I bought last week untuk melengkapi dapur. Supaya kayak kalau misalnya bikin konten masak, peralatannya tuh udah ada semua gitu. Dimulai dari mana dulu ya? Oke, dari ini. Ini adalah bukan spatula sih, apa ya? Ya kayak spatula, tapi dia ada strainernya gini, dan ini tuh silikon gitu. Ini perfect banget mengangkat bagel pas lagi direbus di air baking soda sama air gula gitu-gitu. Aku dapet ini di Grand Lucky. Terus aku juga beli ini ramekins dan beberapa perintilan buat ceritanya, kan tuh gak sih kalau misalnya di acara masak itu kayak saya masukkan garam 1 sendok teh kayak cuing gitu, tapi I'm not even sure if I'm gonna use this. Tapi ya it's nice to have. Ini kayak beli di toko perabot gitu. Terus ini juga ada ramekins, ini namanya mereknya Kopin Porcelain. Ramekins kecil-kecil. Dulu aku suka pakai kayak gini buat bikin souffle nih. Ini ada yang medium sama ada yang kecil. It's just so pretty to have. I also bought whisk karena whisk aku udah nggak ada. Jadi aku beli ini mereknya Cyprus ya. Oh, I also bought this glass, tapi udah dipakai kan buat bikin matcha tadi. It's so nice and cute. Terus aku juga beli spatulanya, aku beli 2, tapi satu lagi udah dipakai buat ya tadi ya, nge-scrape dough-nya. I also bought this cake pans ya, nggak terlalu gede, ini 15x15, ini 20x10 buat bikin loaf, buat bikin cake. Aku juga beli cake stand, kakinya ada di sana. Nah, ini penting banget, baskom-baskoman berbagai ukuran ya, dari yang kecil, sedang lagi menuju besar, dan yang besar, dan yang ternyata ini juga masih belum cukup besar untuk ngadon tadi
adonannya. Terus ini juga penemuan di Grand Lucky kemarin. Sumpit segede gambreng. Ini aku tuh udah pengen banget dari lama punya sumpit buat kayak masak ya, buat kayak goreng-goreng, buat ini itu. Nah, kenapa harus sepanjang ini? Karena kalau misalnya kita goreng terus kayak pendek kan panas. Tapi sekarang aku agak menyesali karena kayak gede banget ya. Lumayan sih. Kayak got this rolling pin. Nah, berdasarkan pengalaman aku, rolling pin itu paling enak kayaknya yang kayak gini aja. Karena kalau yang terlalu riweh tuh malah nggak kepake. Ini mereknya Cook's Habit. Nih ya, siapa tau ada di e-commerce. Terus kalau ada aku taruh. Aku beli ini kayak storage containers gitu buat naro-naro ingredients yang aku beli. Also bought this. Nemu lucu aja, gemes buat bikin muffins or cupcakes or something like that. Ini beli steel cut oats karena aku dengar dia bagus buat sehari-hari, kayak banyak nutrisinya. I'm gonna put it here. Apa aja nutrisi dari steel cut oats dibandingkan sama oats yang lainnya. Then I have this. Aku emang lagi nggak minum oat milk banyak-banyak. Ini bener cuman aku campur sedikit kayak tadi buat bikin si kayak matcha gitu. Karena ini rasanya menurutku enak banget. Terus, ini adalah pesanan Ilham. Dia suka banget ini, multigrain. And then we have this. Ini aku belum pernah coba. Tepung terigu hime Japanese flour. Ini kalau aku baca nih buat roti tawar, roti manis, roti Asia. Pokoknya ini buat roti. Anyways, itu aja sih yang aku beli perintil-perintilnya. Sekarang udah 8 menit, kayaknya udah matang ya. Kita lihat dulu si tester ya. Lihat mengembang. Meskipun kasihannya kayak sendirian gitu guys dia. Coba kita ambil ya. Panas. Oh my god, it's so chaotic. Kiara. Ya Allah Tuhan, dia jatuh. Belum 5 menit, kita cobain aja. Oke, aku akan ambil bagian dalamnya aja nih, nggak kena jatuh tadi. Buat ngerasain bener-bener kayak taste-nya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak. Jadi lihat deh guys, can you guys see? Ini ada engraved KL Kiara Leswara. Terus udah sih, bener-bener cuma tinggal kalian roll it into a ball. Cuk, kayak gitu. And then push. And then we make the donut hole. Basically mirip aja kan, kayak bikin donat. This is a homemade amateur kitchen. Dan this is what works. Aku akan ambil sebagian adonan dan aku mau bikin cheese cube. Donatnya agak berat ya memang. Aku mau kasih sedikit oregano. Yummy. I feel like I'm those pastry chefs yang suka ada di kayak di reels gitu. Kira dari sini. Kayaknya dapat 6 sih. Kita bikin dia agak lebih compact size-nya. Semoga kejunya nggak meledos pas direbus. Ini aku umpet-umpetin dikit kejunya. Nah, katanya tuh sebenarnya didiamin di kulkas lebih enak loh adonannya. Jadi kayak di proof dulu di kulkas, tapi nggak tahu deh nih, I don't know. Sudah sih, kita biarin yang lainnya proofing lagi dulu. Terus nanti we'll get back to them buat mangga-mangga. Oke, little update. Akhirnya aku shaping semua. Ini aku pisahin sini sama sini, dapat totalnya tuh 6 tambah 6 12 tambah 6 di dalam sini nih udah gendut ya. 12 sama 6 18 20 pieces bagel. Ini kita proofing dulu lagi sejaman lah ya, bisa dipanggang sih, tapi kayak nggak semuanya dipanggang. We'll see how it goes. Oke guys, jadi nih sini aku udah siapin air yang lagi aku didihin gitu ya. Tadi aku masukin baking soda 1 sendok makan, gula sama garam. Ini akan menjadi rebusannya. Terus in the meantime kita siapin ini kayak baking paper gitu sama loyang. Duh, ini hujan, btw maaf kalau misalnya suaranya agak kurang jelas ya. The show must go on. Dan paralel ini sekarang oven lagi dipanasin 220 derajat Celcius ya, atas bawah. Kita cek ya. It's looking nice and fluffy. Jadi sembari nunggu tuh kita banyak yang bisa dilakukan. Ambil telur buat egg washnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Kena kuningnya dikit ya, udahlah ya, nggak apa guys. Kuningnya kita simpan, putihnya nggak usah aku tunjukin karena tahu bentuknya gimana, nanti takut pecah lagi. Kita kocok dikit. Kayak ini pas ya, ini udah mendidih guys. Jadi aku bakal set kalian. Kita coba bikin yang cheese ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin nih, cemplung. Masak 60 detik di masing-masing sisi. Jadi abis ini aku balik. Ya udah sih. Kita tirisin dikit nih, untung udah ada ininya kan, udah ada jaring-jaringnya di bawahnya. Plop.
Nah, proses perebusan ini yang bakal ngasih dia that crispy crust, terus nanti dalamnya lembut gitu. Jadi makanya bedanya dia sama roti biasa gitu apa ya ini karena direbus ini. Tapi aku belum dapet yang kayak bener-bener sampai golden banget karena aku belum punya kayak yang sirup molasesnya itu loh. Okay, now kita mau kasih dia egg wash. Oh, hujannya deras sekali. Be generous sama egg washnya karena dia bakal kasih color nanti ke si bagelnya. Dia enaknya pakai mozzarella tapi aku nggak ada jadi aku pakai vegan mozzarella aja. Sedikit oregano. Into the oven they go. They're inside. Little update, ini udah jadi. Hi guys, so this is day 2 of the sourdough discard bagel journey. Kenapa harus ada day 2? Rencananya padahal tadi cuma ada day 1 karena sourdough discard bagelnya nggak sesuai dengan yang aku mau. It's a bit hard and tough dan agak bantet. Kayaknya karena rasio dari segalanya itu berubah kan dari resep pertama aku. Jadi ini adalah kali ketiga aku akan bikin that sourdough discard bagel dan aku akan coba miripin ke resep aku yang pertama kali bikin. So wish me luck and hopefully we can learn our lesson together. But yeah, I'm just gonna bring you guys on my sourdough journey. Let's go! So ini aku mau nyalain timbangan. Zero. Tepung terigu sekitar 450 gram. Nah, sekarang we have the starter yang udah tadi di feeding tadi pagi. Ini tadi tuh sekitar 200 gram. Kita coba aja ya. Oh, wait, sebelum starter masuk dulu si ragi yang ini. We will need some salt. Gula maybe sekitar 1 sendok makan lah ya. Mix for a bit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini works. Kita ambil sekitar, waktu itu aku bikin tuh pakai 170 karena dia discard jadi dia bukan yang aktif gitu. Tunggu, sekarang 496 tambah 170. Ini terus kita tinggal masukin air. Waktu itu aku masukin air kayak kurang lebih sebanyak tepungnya tapi kayak sebanyak starternya tapi aku mau dikit-dikit dulu sih. Nah terus ya guys, kalau misalnya kita ngomongin kayak apa sih kira-kira kemarin yang bikin agak bantet gitu adonannya dan nggak sebagus yang sebelumnya. Selain dari perbedaan rasio, aku tuh baru inget juga kemarin itu kan pertama kalinya aku pakai starter yang ada rye mealnya gitu. Jadi dan itu masih kayak banyak rye meal gitu loh. Kalau ini tuh starternya udah lebih banyak terigunya. Mungkin itu juga ngaruh. Terus belum lagi ada yang dikasih keju kan. Oh no, aku lupa masukin madu. It is very important. Okay, we need to incorporate this. Wish me luck. Ini saatnya aku menyerah dan pakai mixer aja. Okay, so now it's nice and soft dan udah incorporated gitu. Oke, ini yang udah dulu ya. Aku butuh proofing dia. Kasih olive oil. Jadi oil. Kasih oilnya. Oke, di sini aja deh. Ini terlalu kecil, boleh. Tadi nggak maksimal. Dan kita diemin dulu, kita lihat perkembangannya tiap setengah jam. Guys, lihat ya guys, aku melihat suatu kegembungan di sini. Ini kayak udah 1 jam, 1,5 jam. Kita touch ya. Oh, she is huge. Nah, ini baru. Alright guys, so aku sekarang mau shaping bagelnya. Ini tadi kan kita udah proofing kayak beberapa jam. Dan tadi aku udah taste test lagi juga dan aku udah suka sama rasanya. So this is the dough. It's looking jiggly. Ini bakal kempes ya di sini. Kencang ayo. Tambah tepung. Oh, that's too much, Kiara. Woohoo, it's looking nice. Sama aja sebenarnya step by stepnya. Kayak kemarin persis. Kali ini I'm just gonna cut it into 8. Jadi nggak sih? Ini like this. Ada yang kayak nge-puff gitu. Udah mulai agak mendung. Semoga nggak hujan deras kayak kemarin karena videonya jadi kayak berisik banget pas aku lihat guys. Oke, ini udah aku kasih wijen, kasih apa putih telur kayak kemarin udah direbus juga nih ya ke airnya kan tadi aku tambahin madu dikit guys. Sekarang saatnya kita panggang. Little update on the bagel. Udah mateng dan aku bawa ke sini biar kalian bisa lihat. Di dalamnya nice and soft tapi chewy. Luarnya agak-agak crispy. It's so yummy. It's a success. Ini baru yang enak guys. Nice and soft. Ini aku potong yang paling jelek, yang paling gepeng. Tapi dia aja enak bener. Soft clean. Terus inget nggak knots-knots yang tadi kita bikin tuh? It's looking pretty. Tuh ya. Udah berhasil. Ini aku pengen lagi. Pak aku nggak boleh banyak-banyak kan tepung. Tapi dikit lagi deh.
keberhasilan ini harus dirayakan. So it's done, it's very pretty. Avocado juga hari ini lagi bagus banget. This is the homemade bagel with avocado and scrambled egg. So yeah, ini dia bagel hasil buatan kita guys. Thank you so much for watching. So pretty.